tapi ramai urang makin teruk bulan Ramadan, akai kadang-kala makin beruk aju-aju. Ngan keluarga hana jeruk ngaurusi tanpa orangnya kadang-kala kabeh nisfu Sya'ban karabeh bulan Sya'ban hana pernah laki maah dah. Orangnya karab tahu dengan bulan Ramadan kadang-kala memputus-putus silaturahmi, mendendam-dendam. Masa sebelum terus bulan Ramadan orangnya kalau pegah-pegah haba nyawa yang perleh lagi kita sikapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bis-siyam fi syahri Ramadan wa unzila fihi al-Qur'an هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وصحبه ذوي الكرام أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي في الحديث من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق الله العظيم وصدق النبي ورسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلبي أعطني محبتك ومعرفتك. Jamaah sedang solat subuh, sekeyakinan seakidah yang kami muliakan, marilah kita memuja dan memuji Allah empunya alam semesta, Allah yang telah menghidupkan kita dalam bulan Sya'ban tahun lalu, Allah yang telah memberikan peluang kepada kita untuk bisa beribadah dalam bulan suci Ramadan tahun lalu. Semoga untuk tahun ini Allah pula lah yang akan memberikan kita kesempatan, yang akan memberikan kita keluasan, kesanggupan untuk bisa hidup serta bisa beribadah dalam bulan suci Ramadan yang akan kita hadapi tepatnya 1 pekan mendatang. Salawat dan salam keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada al dan sahabat beliau sekalian yang kami hormati, Imam Syekh Masjid Syura yang kita cintai, jamaah sidang solat subuh sekeyakinan seakidah yang kami muliakan. Semoga pertemuan kita pada subuh yang berbahagia ini akan menjadi pemicu dalam perspektif dan pandangan Allah Ta'ala untuk kita mendapatkan ridhanya yang kelak kita akan diberikan salah satu di antara pintu-pintu surga untuk kita berada di dalamnya. Ya Rabb, kami berkumpul pada subuh yang berbahagia ini. InsyaAllah besok subuh ada kawan-kawan kami, keluarga kami, tetangga kami yang akan berangkat untuk bersilaturahmi ke provinsi. Kumpulkan kami seperti hari ini dan dalam wadah yang mulia ini karena jamaah bertemu kami di masjid. Ya Allah, kumpulkan kami kelak di yaumil qiyamah dalam syurgamu, jannatul firdaus, jannatul ma'wa. Amin, amin ya rabbal alamin. Mohon maaf terlebih dahulu, mungkin karena kelelahan kondisi kami sudah berada dalam kurang sehat. Semoga sembuh kembali dan bisa beraktivitas sebagaimana mestinya. Baiklah, kita awali pertemuan kita pada subuh yang berbahagia ini dengan firman Allah
yang termaktub dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang sudah yakin terhadap Allah, wahai orang-orang yang sudah aqdum bil qalbi wa iqrarum bil lisan wa amalum bil arkan, yang sudah meyakini, yang sudah mengucap dan mengikrarkan, dan yang sudah mengaktualisasikan segala yang dituntun, segala yang diajukan, segala yang diperintahkan oleh Allah melalui Rasulnya. Itulah orang-orang yang dipanggilkan oleh Allah dalam Al-Quran, permulaan surah Al-Baqarah pada ayat 183. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa sebagaimana sudah diwajibkan kepada nabi-nabi sebelum dirimu, la'allakum tattaqun, agar engkau dan pastilah engkau menjadi orang yang bertakwa usai bulan suci Ramadan. Ada korelasi dengan pendapat dengan hadis yang diutarakan oleh Nabi dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, di mana Rasul berpesan, man sama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Kurang lebih artinya adalah siapapun yang berpuasa imana, dengan penuh keyakinan, wahtisaban, dan mengharapkan, menghitung pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min zambi, akan diampunkan segala dosa yang pernah ia kerjakan sebelum datangnya bulan suci Ramadan dalam kehidupannya, akan diampunkan oleh Allah taala kala Ramadan itu tiba. Ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Dalam kitab Fathul Bari, Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar menjelaskan makna dari hadis tersebut ialah al-muradu bil iman al-i'tikadu bil fardiyati sawmihi. Artinya apa? Orang yang beriman yang dimaksudkan dalam hadis tadi adalah orang yang beriktikad, orang yang yakin bahwa puasanya merupakan sebuah kewajiban, puasanya merupakan sebuah hal yang perlu, yang wajib dilakukan dalam kehidupannya. Itulah orang yang dimaksudkan oleh Nabi dalam hadisnya. Yang selanjutnya wabil ihtisab, yang dimaksud dengan kalimat ihtisab talabus shawab minallahi ta'ala, mencari pahala, mencari kelebihan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanya sering dah dengar Rasulullah dalam bulan Ramadan, waktu ujung-ujung Ramadan 10 terakhir, ada namanya dengan i'tikaf di masjid. Di dalam i'tikaf tersebut diisi dengan zikir. Dalam i'tikaf tersebut dibanyakkan dengan muhasabah. Apa makna dari muhasabah? Menghitung kebaikan-kebaikan. Nyo menyelung beri sedekah di luar bulan Ramadan akan gebalah 10 kebaikan. Menyelung pubu wajrah di luar bulan Ramadan akan gejuk 10 kebaikan. Dalam bulan Ramadan amalan kebaikan manusia itu dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala 10 kali lipat. Artinya 10 akan gekali 10 sama dengan 100 kelebihan. Kita hitung kebaikan, kita hitung pahala yang diberikan oleh Allah Ta'ala, sehingga akan memicu diri kita untuk beribadah dalam bulan suci Ramadan. Orangnya tak planning juga tak tulis bab buku. Dalam bulan Ramadan lun akan lun kanduri ke anak yatim. Dalam bulan Ramadan lun akan lun beri sumbangan kepada fakir miskin. Dalam bulan Ramadan lun akan lun beri santunan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dalam bulan Ramadan lun akan lun pudip masjid. Dalam bulan Ramadan lun akan khatam Al-Quran. Dalam bulan Ramadan lun akan sujud, menunaikan ibadah solat tarawih. Tidak pernah tertinggalkan satu waktu pun. Muhasabah, ihtisab, tak tuntut pahala yang gejuk oleh Allah Ta'ala. Orangnya menyana pertanyaan, di mana perbedaan puasa kita dengan puasa umat-umat terdahulu? Dalam tafsir Hasyiah Sawi, Imam Jalaluddin As-Suyuti menjelaskan bahawa
Sebetulnya hana beda puasa, sebetulnya hana sama puasa getanya umat Nabi Muhammad dengan puasa umat-umat terdahulu. Hana sama menyangkut dengan pahala yang gejol oleh Allah Ta'ala. Tidak sama menyangkut dengan tata cara melaksanakan ibadah puasa. Yang na kesamaan hanya pada perintah wajibnya saja. Umat jamun keperintah ibadah puasa wajib. Ikhtanya pun wajib sebagai sebuah hal yang diprioritaskan dalam kehidupan. Lain hana la kaifiyah wala sawab nakun li Imam Jalaluddin As-Suyuti. Hana sama puasa umat Nabi Muhammad dengan umat-umat terdahulu dengan menyangkut dengan tata caranya ataupun pahala yang gejol oleh Allah Taala. Yang perlu kita nyocok substansi dari penjelasan bunuh adalah pahala yang gejol oleh Allah Taala hana sama dengan pahala-pahala para anbiya yang lain yang melaksanakan ibadah puasa. Nabi Adam berpuasa dari pun awal bulan sampai habis bulan. Tapi pahala yang gerempok oleh Nabi Adam beda dengan pahala yang gerempok oleh umat-umat Muhammad. Tah contoh tengku, tah dalil apa yang membuat kita yakin bahawa pahala yang gejol oleh Allah Ta'ala lebih berat dibandingkan puasa-puasa umat terdahulu. Nabi Musa pernah dialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penekun, ya Allah, pernah tidro hamba drawana yang lebih daripada alun. Menjawab oleh Allah Ta'ala, ada Musa. Siapa mereka? Umat Muhammad, bukan nabinya. Umatnya saja kalau beribadah dalam bulan suci Ramadan. Kalau menjelang berbuka Ramadan, kalau menjelang berbuka puasa dalam bulan suci Ramadan, dekat mereka dengan diriku, kata Allah, tak ubahnya seperti mata hitam dan mata putih. Iya demikian ya Allah. Iya Musa. Kalau demikian, jadikan saya sebagai umat Muhammad. Untuk apa Musa? Supaya saya bisa hidup dalam bulan suci Ramadan. Nabi Musa punya kitab. Nabi Musa diberikan mukjizat tongkatnya, bisa berubah menjadi ular. Nabi Musa punya mukjizat mampu membelah lautan. Nabi Musa mampu membunuh, mampu mengalahkan seorang raja yang sangat keras dan kejam dalam peradaban kehidupan manusia, yaitu Fir'aun. Nabi Musa mampu berkalam, berkata-kata dengan Allah Ta'ala. Wa kallamallahu Musa taklima. Tetapi dengan segala kerendahan hatinya, gelake ba Allah, ya Rab, nepejidlung selaku umat Muhammad, kenapa Musa ingin hidup dalam bulan suci Ramadan? Tanya orang silun lo dro negeri tanya Bandung, ibadah jaring tatawuk ubud sunat li tanya kadang-kala zikir hana pernah, semayang berjamaah menyona jamaah-jamaah subuh kadang-kala wate-wate lain tanya sibuk dengan aktivitas pribadi kita. Uronyo tak pegah ba Allah Ta'ala, ya Rab, lung kala lung ibadah, lung kata wangan ron. Nabi Musa dengan segala kelebihan, tapi gelake ro wujud ke umat Muhammad. Itanya kajut sebagai umat Muhammad, gejuk pahala wate truk bulan Ramadan, tatim musom dan tatim plung daripada ibadah bulan Ramadan. Bekle dalam bulan Ramadan menyajud ke tengku-tengku belangong. Kiban tengku belangong, kepiah ba ule mata ba inong. Wate truk dalam bulan Ramadan tinggai budayanya ngabuburit wate seput ipegadah pahala puasa ubah dia katanya obekna. Apa yang kita laksanakan? Perbanyak diri untuk berdiam diri di suatu tempat, baik itu di rumah, katakanlah di instansi yang tempat kita kerja. Jangan berinteraksi dengan manusia yang lainnya karena akan memicu terjadinya hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Maka uronyo rusi lun, marilah itanya tak sambut bulan Ramadan nyo lagi urung-urung yang kena penikah anak ni menyona melintai anak ni jabatan raya peng gaji 3 bulan 30 juta kurang lebih olehnya lom uruman wajah hitari ke hitam magelun olehnya lom carong ikun ba anak ron yang inong hayumi nyolok pinang anak rawan lonjuk peng lonjuk mahar 100 gram
ataupun leher peluk, leher mayam ni ke. Tanya pasti akan tak terima pakon. Karena tak tepu jih nak kerja. Karena tak tepu gaji jih raya. Karena tak tepu jih cara. Karena tak tepu rumah jih god. Tapi uronyo hana urang yang mepom bahawa Ramadan tak ubah jih laginya. Ramadan ini tak ubahnya orang yang berniaga sudah tahu labanya besar. Orang ramai getem mekat punya gedepu getewa kedai mepluh-pluh bau. Yo pun gesewa kedai tabah ruko. Olehnya merumpuk hasil berlipat ganda dalam kehidupannya. Getem sewa kedai-kedai yang lain. Pakon. Karena kagak rasa lebih laba yang dibeli kedai tersebut. Hari ini Ramadan kagak pegah bahawa Ramadan yang merupakan sabah bulan yang kelebihan. Sabah tapubut kebaikan akan gebalah oleh Allah Ta'ala sirtuh kali lipat. Tapi ramai urang makin teruk bulan Ramadan. Akai kadang-kadang makin beraju-aju. Ngan keluarga hana jeruk ngau rusi tanpa orangnya kadang-kadang kabih nisfu Sya'ban karabih bulan Sya'ban hana pernah laki maah dah orangnya karab tahu dengan bulan Ramadan kadang-kadang memputuh-putuh silaturahmi mendendam-dendam masa sebelum terus bulan Ramadan orangnya kalau pegah-pegah haba nyawa yang perlu kita sikapi tak pujutlah selaku bulan Ramadan selaku lagi contoh orang kena pinang darah baru. Tak pejutlah bulan Ramadan lagi sidra orang idang yang gepreh calon melintai yang sip kriteria dalam kehidupannya. Tak pejutlah bulan Ramadan lagi sidra orang agam yang gepreh terus darah baru yang tepton yang kagak persiapkan dan gepinang darah baru tersebut. Cobalah kita analisa sehingga bulan Ramadan ini akan menjadi bulan Ramadan yang sempurna dalam kehidupan kita. Bek cupa, bek kurung karena Nabi pernah nekut Siton yang kau ikut as-sanatu kulluha sambung qatil. Siton yang kau ikut yang merupakan racun dalam udip tanya. Pakan tengku karena hana mesidra urang yang mampu jamin. Dari pun bulan Ramadan Syawal yang kau ikut sampai tok bulan Sya'ban yang lung hana pernah salah. Saya tidak pernah salah dengan tetangga. Saya tidak pernah salah dengan keluarga. Saya tidak pernah salah dengan sanak saudara. Dalam satu tahun saya hidup tidak mampu diproklamir, bahkan lon tuan sendiri tidak mampu menjamin tidak pernah berbuat nista dan dosa. Maka 1 tahun itu kata Rasul sambung qatil, racun pembunuh dalam kehidupan. Nejuk sabah bulan li Allah Ta'ala Ar-Ramadan tariyakuha, Ramadan merupakan penawarnya. Maka marilah kita sikapi, kita persiapkan diri untuk menyambut bulan suci Ramadan dengan segala aktivitas yang bernuansa ibadah, yang bernuansa islami. Kita tinggalkan segala perihal yang tidak diindahkan oleh syariat Islam, yang tidak diindahkan oleh agama kita. Dekatkan diri kepada Allah, dekatkan batinmu untuk menghadap Allah, dekatkan dirimu dengan sajadah, dengan tempat sujud, dengan musalla. Al-Quran yang kamu bubuk di rumah, orangnya nebudok nebaca arung siklun. Al-Quran yang kaji dalam kehidupan kita nyo, orangnya nebudah nebaca. Tubuh tanyo hantam tawa dengan iya sembahyang, orangnya nebudah nentung sembahyang untuk ibadah dalam bulan Ramadan. Semoga harapan kita nyo Bandung watelia bulan Ramadan ente akan terempuk sabah titul yang kita nyo raih, yaitu muttaqin, menjadi orang yang bertakwa. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pribadi saya dan umumnya kepada jamaah sekalian. Terlebih dahulu sebelum Ramadan itu tiba, saya minta maaf atas segala kekurangan yang pernah saya kerjakan terhadap kehidupan, baik itu secara disengaja ataupun tidak, sehingga kita tidak ada lagi sangkut paut dalam kehidupan ini sehingga bisa menghadapi bulan Ramadan sebagaimana mestinya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.